Apapun yang kau lakukan, sholatlah. Tapi saya kerjanya masih riba, Ustaz. Sholat. Tapi saya masih gemar narkoba. Sholat. Tapi saya masih suka jahat. Sholat. Tapi saya kerjanya debt collector. Sholat. Tapi saya tukang oplos bir, Ustaz. Sholat. Tapi saya kumpul kebo. Sholat. Tapi saya kerjanya BPKB, jaminan dan sebagainya, itu kan riba gitu. Sholat tetap. Tapi saya penari telanjang, Ustaz. Sholat. Justru sholat itu yang bisa menghentikan itu semua. Allah perintah puasa, ayat saja turun. Allah perintah haji, ayat saja turun. Allah perintah zakat, ayat saja diturunkan. Tapi ketika Allah perintah sholat, oh tidak boleh ayat turun. Rasulullah dijemput oleh 4 malaikat, dipimpin oleh Jibril menghadap kepada Allah. Kenapa? Ini perintah penting, tidak boleh di SMS. Harus datang jemput ini. Kenapa? Ini perintah penting. Adik-adik tidak puasa tetap Islam, tidak haji tetap Islam, tidak bayar zakat tetap Islam. Tapi tidak sholat, kafir kalian. Sholat itu kuncinya surga. Sholat itu tiang agama. Sholat itu kunci kebaikan. Tidak ada sholatmu, tidak ada pintu surgamu. Tidak ada sholatmu, tidak ada tiang agamamu. Tidak ada sholatmu, tidak ada kunci kebaikanmu. Maka sholat adalah fundamental dalam sebuah agama. Nongkrong sama teman-teman yang nggak pernah sholat. Ketika tiba waktu sholat, deg-degannya luar biasa untuk kita mau sholat. Aduh, sholat nggak ini, teman-teman nggak sholat juga. Kadang kita kebawa sama jadi nggak sholat. Tapi ketika nongkrong sama teman-teman yang beriman, terdengar suara azan, itu kita langsung bergegas itu. Bahkan sebelum azan sudah diingatkan, ayo ke masjid brother. Udah mau azan bentar lagi, udah mau azan. Coba, senengnya temenan sama orang yang beriman. Setiap lisannya menjadi bentuk ketaatan ke dalam diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang meninggalkan sholat berarti dia telah memutuskan hubungannya dengan Allah. Apa rasanya diputuskan? Tanpa alasan. Kita udah baik kepada seseorang, kita perhatian kepada orang itu, kita berkorban kepada orang itu, kita memberikan semua hak orang itu. Tapi tiba-tiba dia ngajak kita putus tanpa alasan. Gimana perasaan kita? Begitulah perasaan Allah ketika hambanya memutuskan hubungan dengan Allah dengan cara meninggalkan ibadah sholat. Kalau hanya gara-gara kerja sholat tinggal, ingat, saat kau mati, penggantimu sudah siap menggantikan. Jangankan saat kau mati, saat kau masuk ICU pun jabatanmu sudah digantikan orang. Sayup-sayup suara azan itu masuk dari celah-celah jendela ruang ICU rumah sakit. Hayya 'alas shalah. Meleleh air mata pasien di ruang ICU, ingin berwudu, ingin sholat berjamaah. Tapi saat itu tak lagi terucap, jangankan terlaksana, tercakapkan di ujung lidah pun tidak. Sebelum masa itu tiba, sebelum zaman itu datang, maka kita pikirlah bahwa kita hidup hanya sejenak, bernaung di bawah kayu yang rindang. Sementara hari petang sampai masanya kita akan pulang.